Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait materi yang kita ambil, yaitu tentang asuhan keperawatan wanita usia reproduksi yang mengalami dismenor dengan kompres sangat. Next. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu ada Nalia Wulan Purnamasari, Dia Rizky Amalia, Nida Zarifatun Az-Zahra, Hilma Adminan Dia Rahma, Elsa Mutiara, dan saya sendiri Kartika Yudiana. Next. Bab 1. Next. Nah, di bab 1 ini kita akan di sini ada rumusan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu apakah ada pengaruh kompres hangat terhadap nyeri dismenor pada remaja. Next. Bab 2. Oke, next. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas terkait tadi di rumusan masalah. Nah, yang pertama ada konsep dasar penyakit. Yang pertama ada remaja. Remaja dalam ilmu psikologis diperkenalkan dengan istilah lain seperti pubertate, adolescence, dan youth. Remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin, adolescere, yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Sedangkan menurut WHO, masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa itu terjadi pertumbuhan yang pesat, termasuk fungsi reproduksi, sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan perkembangan, baik fisik, mental, maupun peran sosial. Oke, next. Masih konsep dasar penyakit. Nah, di sini ada batasan usia remaja. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli batasan usia remaja. Yang pertama ada menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Yang kedua, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Yang terakhir, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Hilma. Mbak Hilma. Silahkan Mbak Hilma. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, untuk konsep menstruasi, yaitu menstruasi adalah tahap pertama, pertanda kedewasaan atau pubertas pada anak perempuan yang merupakan salah satu tanda fisik banyak bahwa seorang gadis berubah menjadi seorang wanita. Menurut Husen Dr. Denny tahun 2016, haid ialah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai pelepasan endometrium menurut Dahro tahun 2012. Haid adalah perdarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi, yaitu menurut Indriani Dian tahun 2013. Selanjutnya, kelainan siklus menstruasi yaitu ada hipermenorea atau menorragia yang merupakan perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, yaitu lebih dari 8 hari. Selanjutnya ada hipomenorea adalah perdarahan haid yang lebih pendek atau lebih kurang dari biasa. Selanjutnya polimenorea adalah siklus haid lebih pendek dari biasa, yaitu kurang dari 21 hari. Yang keempat ada oligomenorea. Pada siklus ini lebih panjang dari biasanya,
yaitu 35 hari. Selanjutnya, amenorea adalah keadaan tidak adanya haid untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Yang terakhir ada dysmenorrhea atau nyeri haid yang mungkin merupakan suatu gejala yang paling lama sehingga menyebabkan wanita-wanita muda pergi ke dokter untuk konsultasi dan pengobatan. Setelah itu ada fase-fase menstruasi. Fase-fase menstruasi terdiri dari 4 fase menurut Indriani tahun 2013, yaitu yang pertama fase proliferasi, yang kedua fase sekresi, yang ketiga fase iskemi, yang keempat fase luteal. Konsep dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah menstruasi yang nyeri disebabkan oleh kejang otot uterus menurut Mitayani tahun 2011. Dysmenorrhea atau nyeri haid mungkin merupakan suatu gejala yang paling sering menyebabkan wanita-wanita muda untuk pergi ke dokter untuk konsultasi dan pengobatan menurut Prawiharjo tahun 2007. Dysmenorrhea atau menstruasi yang menimbulkan nyeri merupakan salah satu masalah ginekologi yang paling umum dialami wanita dari berbagai tingkat usia, menurut Babok Laudermilch Jensen tahun 2005. Setelah itu ada klasifikasi. Menurut Mitayani tahun 2011, klasifikasi terbagi menjadi 2, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Untuk dysmenorrhea primer itu biasanya terjadi akibat adanya kelainan pada gangguan fisik yang mendasarinya. Yang kedua, dysmenorrhea sekunder biasanya terjadi selama 2-3 hari selama siklus, dan wanita yang mengalami dysmenorrhea sekunder ini biasanya siklus haid yang tidak teratur atau tidak normal. Untuk etiologinya, menurut Prawiharjo tahun 2007, etiologi dysmenorrhea dibagi menjadi 2, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Seperti yang tadi, kalau untuk dysmenorrhea primer itu ada faktor kejiwaan, faktor konstitusi, faktor obstruksi kanalis cervicalis, ada faktor endokrin, dan yang kelima faktor alergi. Untuk dysmenorrhea sekunder itu ada yang diperbolehkan itu ada acurate disebabkan oleh kelainan ginekologik atau salpingitis kronika, endometriosis, endoneomiosis uretri, stenosis cervix uteri, dan lain-lain. Untuk patofisiologinya, rasa nyeri pada dysmenorrhea kemungkinan terjadi karena peningkatan sekresi prostaglandin dalam darah haid yang meningkatkan intensitas kontraksi uterus yang normal. Prostaglandin menguatkan kontraksi otot polos, myometrium, dan kontriksi pembuluh darah uterus sehingga keadaan hipoksia uterus yang secara normal menyertai haid akan bertambah berat. Kombinasi kontraksi uterus dan hipoksia ini menimbulkan rasa nyeri yang intensif pada 11 dysmenorrhea. Prostaglandin dan metabolitnya juga dapat menyebabkan gangguan GI, sakit kepala, serta sinkop. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nalia. Oke, baik. Di sini saya akan
melanjutkan pada slide selanjutnya. Di sini terdapat pathways-nya. Yang pertama yaitu fungsi fisiologis, kemudian terjadi persepsi nyeri meningkat, terjadi peningkatan produk vasopressin, kemudian terjadi peningkatan kontraksi uterus, dan terjadilah hipoksia dan iskemik jaringan. Yang kedua, fungsi endokrin, terjadi produk prostaglandin, kemudian terbagi menjadi dua, gastrointestinal, terjadilah mual muntah, dan masalah keperawatannya yaitu nutrisi. Yang kedua, merangsang pengeluaran neurotransmitter, kemudian terjadi kontraktilitas uterus di endometrium, kemudian terjadi hipersensitivitas yang nyeri pada syaraf uterus. Kemudian yang ketiga, fungsi obstruksi komalis serviks, terjadi penumpukan darah haid, terjadinya pada uterus, kemudian dari yang terjadi hipersensitivitas tadi, yang nyeri pada uterus, dan penumpukan darah haid pada uterus, terjadi nyeri des minor, dan adaptasi tubuh yang tidak efektif, terjadilah kelabilan emosional dan masalah keperawatannya yaitu coping individu yang tidak efektif. Lalu di sini ada menurut Mityani 2011 yaitu shock dan penurunan kesadaran. Menurut Kowalak, Wells, dan Mayer 2011, komplikasi yang sering terjadi, kendati jarang ditemukan adalah dehidrasi akibat nausea, fornirus, dan diare. Penanganan menurut Prawiharjo 2007, yaitu yang pertama, penerangan dan nasihat, pemberian obat analgesik, terapi hormonal, terapi dengan obat non-steroid antiprostaglandin, dan yang terakhir dilatasi kanalis servikalis. Kemudian penata laksanaan des minor menurut Kusen 2016, yaitu yang pertama, minum hangat. Banyak wanita yang mengaku bahwa nyeri atau sakit saat menstruasi berkurang jika mereka mengonsumsi minuman atau makanan hangat atau hangat yang sedikit panas. Yang kedua, biji-bijian utuh. Beberapa penelitian telah mengonfirmasi bahwa vitamin B6 yang ditemukan dalam biji-bijian bermanfaat untuk mengurangi gejala PMS. Nyeri. Nyeri merupakan campuran reaksi fisik, emosi, dan perilaku oleh Potter dan Perry 2005. Nyeri adalah peristiwa yang tidak menyenangkan pada seorang dan dapat menimbulkan penderitaan atau sakit. Oleh Riyadi dan Harmoko 2012. Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan, bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang, dalam hal skala atau tingkatnya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialami. Oleh Hidayat 2006. Nyeri des minor. Masalah yang paling sering dialami oleh wanita. Kram pada perut bagian bawah, mual, muntah, demam, menggigil, tubuh tidak fit, dan pegal-pegal. Sakit dan nyeri tersebut akan menghilangkan konsentrasi para wanita. Sehingga tidak heran jika banyak aktivitas yang terganggu selama masa menstruasi. Oleh Kusen tahun 2016. Karena gangguan dysmenorrhea sifatnya subjektif, berat atau intensitasnya sukar dinilai. Walaupun frekuensi dysmenorrhea cukup tinggi dan penyakit ini sudah lama dikenal, namun sampai sekarang 16 patogenesisnya belum dapat dipecahkan dengan memuaskan. Oleh karena hampir semua wanita mengalami rasa tidak enak di perut bawah sebelum dan selama haid, dan seringkali rasa muak
maka istilah dysmenorrhea hanya dipakai jika nyeri haid demikian hebatnya, sehingga memaksa penderita untuk istirahat. Klasifikasi nyeri. Menurut Hidayat 2006, klasifikasi nyeri secara umum dibagi menjadi dua, yakni nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat hilang, yang tidak melebihi 6 bulan dan ditandai adanya peningkatan tegangan otot. Nyeri kronik merupakan nyeri yang timbul secara perlahan-lahan, biasanya dalam kategori nyeri kronis adalah nyeri terminal, sindrom nyeri kronis, dan psikomatis. Ditinjau dari sifatnya, nyeri dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, di antara nyeri tertusuk dan nyeri terbakar. Oke, baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Elsa. Baik, terima kasih Mbak Nalia atas waktunya. Selanjutnya, konsep kompres hangat. Kompres hangat adalah pengompresan yang dilakukan dengan mempergunakan buli-buli panas yang dibungkus kain, yaitu secara konduksi, di mana terjadi pemindahan panas dari buli-buli ke dalam tubuh sehingga akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan akan terjadi penurunan kejang otot. Menurut Potter dan Perry, 2005. Manfaat kompres hangat. Kompres hangat berfungsi untuk mengatasi atau mengurangi nyeri, di mana proses dapat meredakan iskemia dengan menurunkan kontraksi uterus dan melancarkan pembuluh darah, sehingga dapat meredakan nyeri dengan mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan, merelaksasikan otot sehingga nyeri yang dirasa berkurang. Menurut Potter dan Perry 2006. Pemberian kompres hangat menimbulkan efek hangat serta efek stimulasi kutaneus berupa sentuhan. Efek ini dapat menyebabkan terlepasnya endorfin sehingga memblok transmisi stimulus nyeri. Cara kerjanya adalah rangsangan panas pada daerah lokal akan merangsang reseptor bawah kulit dan mengaktifkan transmisi serabut sensori A, beta yang lebih besar dan lebih cepat. Proses ini juga menurunkan transmisi nyeri melalui serabut C dan delta A berdiameter kecil. Keadaan demikian menimbulkan gerbang sinap menutup transmisi impuls nyeri, menurut Potter dan Perry 2006. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan. Kompres hangat yang digunakan berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, menstimulasi sirkulasi darah, dan mengurangi kekakuan. Prosedur pemberian kompres hangat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat seperti buli-buli panas dan sarung tangan dan sarungnya, lalu siapkan termos berisi air panas dan tidak lupa dengan termometernya, dan siapkan lap kerja. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, melakukan pemanasan pendahuluan dengan cara mengisi buli-buli dengan air panas dan mengencangkan penutupnya dan membolak-balik buli-buli berulang kali, kemudian kosongkan buli-buli. Yang keempat, menyiapkan dan mengukur suhu air 500 sampai 600 Celcius. Yang kelima, mengisi buli-buli dengan air panas sebanyak setengah bagian lalu mengeluarkannya. Yang keenam, memeriksa buli-buli apakah bocor atau tidak, kemudian keringkan dan masukkan dalam sarungnya. Selanjutnya, bawa buli-buli ke dekat klien, beritahu klien, lalu memposisikan klien dan meletakkan buli-buli pada area yang memerlukan. Selanjutnya, mengkaji secara teratur, mengganti buli-buli setelah 20 menit dipasang dengan air panas lagi sesuai yang dikehendaki. Yang terakhir, membereskan alat-alat, lalu mencuci tangan. Menurut Riyadi dan Harmoko 2012. Selanjutnya, fisiologi kompres hangat. Menurut Potter dan Perry 2005. Energi panas yang hilang atau masuk ke dalam tubuh melalui kulit dengan
4 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Konveksi, perpindahan panas berdasarkan gerakan fluida, dalam hal ini adalah udara. Artinya, panas tubuh dapat dihilangkan bergantung pada 19 aliran udara yang melintas tubuh manusia. Konveksi adalah transfer energi panas oleh arus udara maupun air. Yang terakhir, radiasi adalah pemindahan panas atas dasar gelombang-gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, prinsip perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup pasien serta keluarga yang tengah menghadapi masalah yang berkaitan dengan penyakit yang dapat mengancam nyawa. Prinsip perawatan paliatif yang pertama, menghargai setiap detail kehidupan. Yang kedua, menghadapi keinginan pasien untuk mengambil keputusan bagi dirinya dan kehidupannya. Yang ketiga, meminimalisir nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. Yang keempat, mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual dalam perawatan pasien dan keluarga. Bab 3. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nida. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Di sini saya akan melanjutkan pada bab 3, yaitu pada pengkajian. Pada pengkajian di sini tanggal pengkajian yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 dan jam pengkajian jam 8 WIB, ruang kelas Wardah, tanggal masuk 21 Maret 2022. Identitas pasien sendiri yaitu nama Nona Z, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, kemudian agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, golongan darah O, dan alamat di Magelang. Baik, untuk keluhan utama pasien, yang pertama pasien mengeluh keluhan utama saat masuk rumah sakit, pasien mengeluh nyeri saat menstruasi hari pertama. Yang kedua, keluhan utama saat pengkajian. Di sini ada pengkajian nyeri ya dari PQRST, yaitu yang P nyeri pada menstruasi pertama 22, kemudian Q nyeri terasa seperti disayat-sayat, dan R nyeri di bagian perut sampai pinggang, kemudian S skala nyeri 6, dan T nyeri hilang timbul bertambah saat beraktivitas. Untuk diagnosa medisnya sendiri yaitu Des minor. Pada pemeriksaan fisik, bagian tanda-tanda vital pada pasien, tekanan darah 120/80 mmHg, kemudian nadi 86 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, dan respiratory rate atau RR 21 kali per menit. Pada pemeriksaan antropometri, tinggi badan pasien 158 cm, kemudian tinggi badan 55 kg. Baik, pada analisis data, hari tanggal Senin 21 Maret 2022, pada diagnosa pada DS, P, klien mengalami nyeri menstruasi, Q, nyeri seperti disayat-sayat, R, klien mengatakan nyeri di bagian perut sampai pinggang, T, nyeri hilang timbul dan bertambah saat beraktivitas. Kemudian pada data objektif atau DO, klien skala nyeri 6, klien tampak memegangi area yang nyeri, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 86 kali per menit, kemudian
RR atau respiratory 21 kali per menit dan suhu 36,2 derajat Celcius. Ditemukan yaitu pada problem nyeri akut dan etiologi des minor. Kemudian pada data subjektif yang kedua yaitu klien mengatakan menganggap sepele masalahnya. Dan data objektif yang kedua yaitu klien tampak tidak tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya. Dan untuk problemnya, coping individu tidak efektif. Dan etiologi ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri mengatasi masalah. Prioritas diagnosa keperawatan di sini yaitu nyeri akut berhubungan dengan des minor dan berhubungan dengan DO/DS atau data objektif dan data subjektif. Kemudian pada perencanaan keperawatan, yang pertama, diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan des minor. Untuk standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri yang dirasakan dapat berkurang dengan kriteria hasil kontrol nyeri 1. Melaporkan nyeri terkontrol meningkat atau skala 5. 2. Kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat skala 5. 3. Kemampuan menggunakan teknik non-farmakologis meningkat skala 5. Kemudian pada standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI, manajemen nyeri sama dengan akut. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. 3. Monitor TTV. 4. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. 5. Memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya seperti kompres hangat. 6. Memberikan analgesik untuk mengurangi nyeri. Untuk rasionalnya sendiri, yang pertama, untuk mengetahui tingkat nyeri klien dan untuk menentukan intervensi selanjutnya. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat nyeri klien. 3. Untuk mengetahui keadaan klien meningkatkan tekanan darah dan nadi dapat menunjukkan adanya nyeri. 4. Untuk mengurangi nyeri klien. 5. Teknik terapi kompres air hangat efektif untuk mengurangi nyeri. Dan terdapat beberapa penelitian tentang terapi kompres hangat untuk mengurangi nyeri karena des minor. Yang keenam, untuk mengurangi nyeri akibat des minor. Pada perencanaan keperawatan diagnosa yang kedua, yaitu coping individu tidak efektif, berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri mengatasi masalah. Pada standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri yang dirasakan dapat berkurang. Dengan kriteria hasil, coping tidak efektif, 1. Dukungan sosial, 2. Interaksi sosial, 3. Penerimaan, 4. Proses informasi. Pada standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI, konseling dengan identifikasi kemampuan dan beri penguatan, kemudian bina hubungan terapeutik berdasarkan rasa percaya dan penghargaan, berikan empati, kehangatan, dan kejujuran, kemudian anjurkan membuat daftar alternatif penyelesaian masalah, dan yang terakhir yaitu anjurkan mengekspresikan perasaan. Untuk rasionalnya, identifikasi kemampuan dan beri penguatan diri. Kedua, hubungan saling percaya memungkinkan terbuka pada perawat. Ketiga, untuk memberikan respon yang tepat pada pasien. 4, untuk mempermudah klien memilih cara mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir, supaya klien dapat mengutarakan masalah yang dihadapinya. Baik, untuk implementasi dan evaluasi akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Dea Rizky Amalia. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nida. Akan saya lanjutkan implementasi dan evaluasi. Pada diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan dysmenorrhea,
Implementasi pada hari Senin 22 Maret 2022 pada jam 1. Satu, melakukan pengkajian nyeri komprehensif meliputi likasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, dan kualitas, intensitas, serta apa yang nyeri dan faktor pemicu. Kedua, memonitor TTP. Ketiga, mengajarkan penggunaan teknik non-farmakologi atau seperti terapi kompres hangat. Keempat, mengontrol lingkungan untuk mengurangi nyeri. Kelima, menggunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri dan sampaikan penerimaan klien terhadap nyeri. Keenam, memberikan analgesik untuk mengurangi nyeri. Untuk evaluasi SOAP, klien mengatakan dapat melakukan kompres hangat setelah diajarkan. Klien juga mengatakan nyeri dari perut sampai pinggang sedikit berkurang. Klien tampak kooperatif dan bersedia melakukan kompres hangat yang diajarkan. Skala nyeri berkurang. Tekanan darahnya 120/80 mmHg, RR-nya 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Nadinya 82 kali per menit. Masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Next, Mbak. Untuk implementasi diagnosa kedua, yaitu coping individu tidak efektif berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri mengatasi masalah. Implementasi pada hari Senin 22 Maret 2022, yang pertama yaitu mengidentifikasi kemampuan dan beri penguatan. Kedua, membina hubungan terapeutik berdasarkan rasa percaya dan penghargaan. Ketiga, memberikan empati, kehangatan, dan kejujuran. Setelah itu, menganjurkan membuat daftar alternatif penyelesaian masalah. Kelima, menganjurkan mengekspresikan perasaan. Untuk evaluasi SOAP, klien mengatakan sudah mampu menghadapi masalah yang sedang dialami. Klien sudah mampu menceritakan terkait masalah yang dialami kepada orang lain, misalnya keluarga atau ibu atau teman. Untuk klien terlihat sudah mengerti dengan cara apa dia harus menghadapi masalahnya. Klien tampak lebih percaya diri dan dalam menghadapi masalahnya. Masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Bab 4. Dari pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, yaitu pengkajian dilakukan pada klien yang mengalami nyeri dysmenorrhea dengan mengukur skala nyeri menggunakan pengukuran skala nyeri visual analog scale atau VAS. Kedua, yaitu diagnosa utama yang muncul adalah nyeri berhubungan dengan peningkatan kontraktilitas uterus, hipersensitivitas, dan syarat nyeri uterus. Ketiga, yaitu rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi intensitas nyeri. Pada dysmenorrhea adalah pemberian terapi kompres hangat. Keempat, yaitu pemberian terapi kompres hangat pada klien dengan posisi terlentang dilakukan selama 1 kali 20 menit pada tanggal 22 Maret 2022. Terakhir, yaitu dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan nyeri dysmenorrhea, penulis menyimpulkan bahwa terapi kompres hangat berpengaruh untuk menurunkan nyeri pada dysmenorrhea. Saran berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan kepada klien yaitu diharapkan klien dapat menerapkan sendiri tindakan keperawatan yang telah diberikan saat nyeri dysmenorrhea berlangsung.
Next. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.